menyenangkan. Mereka nggak ngerti itu endorfin, ya. Praktek aja. Tahajud juga. Tahajud itu ya selain yang tadi saya bilang kan ya, itu bisa membuat ini kita lebih naik gitu ya. Kedua apa? Itu juga menyembuhkan penyakit karena melatonin terkontrol, ya, kortisol terkontrol. Akhirnya apa? Nah itu kalau nggak terkontrol dia penyakit nih, kanker, tumor dan semuanya. Kalau kekontrol aman insya Allah. Gitu. Makanya kalau kita lihat culture silat di Indonesia itu biasanya bangun apa? Jam tahajud semua. Karena memang itu waktunya itu atmosfer sedang tebal-tebalnya. Kalau dibiarin itu jadi penyakit. Nah manusia mesti bangun bergerak. Gak bergerak jadinya penyakit. Jadi atmosfer sedang tebal, ya, suasana sedang gelap-gelapnya, itu sedang bekerja ke hormon. Nah kita mesti kontrol semuanya. Nah Islam udah kasih tahu sebenarnya itu. Ya, nah nanti kita mungkin akan temukan lagi ya sholat-sholat yang lain, amalan yang lain. Semuanya amalan sebenarnya pasti ada sisi ilmiahnya. Cuma kadang-kadang akal kita belum nyampe. Dan memang gak perlu nyampe. Praktek aja. Kalau nyampe alhamdulillah. Gak nyampe juga gak apa-apa. Karena para sahabat juga dulu belum nyampe ilmunya. Gitu. Nabi itu tidak tahu ternyata oksitosin meningkat, serotonin meningkat, belum tahu itu Nabi. Ya. Nah, jadi praktek aja. Dan sedekah itu menyehatkan, ya, endorfin, serotonin, dopamin meningkat, ya, oksitosin meningkat, anestesi meningkat. Sehingga apa? Akhirnya sulit ya penyakit untuk masuk. Dan apalagi sedekah itu juga mengayakan. Jadi kalau kita memberi, energi positif terhimpun, yang negatif keluar. Tak percaya, coba lihat. Kalau kita ngasih ya sedekah, donation gitu, ke panti asuhan, ke masjid atau kemana saja, kita kasih itu ke panti asuhan. Setelah ngasih, ada perasaan enak dalam tubuh kita. Ya. Anak yatimnya senang nggak? Pertanyaan saya, siapa yang lebih senang? Anak yatim atau kita? Kita yang lebih senang. Nah itu energi sedang positif-positifnya, ya. Dan menariknya kalau kita energi sedang positif itu ketemu orang tuh paling enak tuh, mudah closingnya tuh, urusan gampang. Jadi saran saya kalau kita punya urusan-urusan yang berat, mau ketemu orang-orang di sana tuh ya, mobil yang berat, menjelang ketemu sedekah dulu. Kebanyakan kita dibalik, nanti Pak, kalau saya goal Pak, kalau saya deal Pak, saya sedekah Pak. Nah itu nggak goal jadinya, ya. Sedekah dulu, insya Allah goal gitu. Dibalik caranya. Kayak teman-teman kita praktek tuh di Indonesia waktu itu, ya, main bola lawan Belanda waktu itu. Wah kita pengen menang Pak, ya udah sedekah, saya bilang ikhtiar sedekah. Nah kira benar nih kalau latihan sedekah juga, ternyata kalah Indonesia 3-0, ya, kalah Belanda 3-0. Kita protes ke saya, kalah juga nih Mas Iko. Untung sedekah, mau nggak sedekah 6-0 itu, ya. Iya, nggak percaya sama orang hidup ya. Saya tuh ya pernah waktu sama ibu saya mertua saya, gitu ya, saya balik dari Danau Toba, saya balik ke Medan. Mau sekitar juga kayak gini nih, ya. Tahu di jalan saya pakai mobil rental kan. Tahu di jalan saya tabrakan. Mobil yang nabrak saya sama persis sama mobil rental saya. Waktu itu saya habis sedekah tuh. Nah, pakai ilmu sedekah nggak cocok nih kayaknya. Kalau bahasa hadis nggak cocok. Nabi bilang sedekah menolak bala. Tidak mungkin bala menjauhi sedekah. Jadi kalau kita sedekah duluan, bala pasti kalah cepat gitu. Nggak jadi datang gitu. Logikanya gitu bahasa hadis. Ini habis sedekah malah tabrakan, gimana ceritanya coba? Ya, nah saya cek benar nggak nih hadis. Saya sih percaya benar, cuma saya pengen buktikan secara ilmiah, saya bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Saya cek, ternyata subhanallah itu hadis benar. Kenapa? Mobil yang nabrak saya kan sama jenisnya tuh. Mobil yang nabrak saya bonyok, ya, dan tidak bisa jalan lagi. Mobil saya cuma bempernya aja goyang. Subhanallah demi Allah itu benar. Kalau saya nggak sedekah ya sama bonyoknya tuh saya yakin. Ya, kan itu sama jenisnya. Sama-sama mobil Jepang gitu. Ya, kecuali ya mobil kita mobil Eropa gitu, kan mobil Jepang ya, oke gitu ya. Ini sama jenisnya dan sebenarnya memang sama mereknya juga, sama juga catnya bahkan. Ya, dia ya berhenti mesinnya nggak bisa jalan lagi, mesinnya apa tuh ya? Ya bonyok lah gitu ya. Saya cuma bempernya aja goyang. Jadi waktu saya jalan tuh ya, dia nggak bisa jalan lagi, mati begini nggak bisa lagi. Saya bisa jalan juga. Saya bisa jalan full kecepatan 100 tuh, supir Medan soalnya, ya. Cuma bemper baik-baik itu aja cuma. Ini oke lah ya, cuma bemper doang gitu. Jadi benar sedekah itu menolak bala, sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Dan terbukti nih, ini orang sedekahnya luar biasa, 50%, 80% sedekahnya. Kita ngomong zakat 20%, dalilnya banyak banget, ya. Curiganya banyak banget. 2,5% pakai rewel, ya kan? Pakai dalil, tak ganti, banyak banget omongannya. Pakai kwitansi lagi ini itu macam-macam semuanya, ya. Yes, oke ya, itu juga tuh jangan mencegah fitnah gitu. Ini nggak pakai dalil, nggak ngerti tuh surah Al-Baqarah 260 sekian, nggak ngerti dia, nggak pernah baca. Sedekahnya 50%, ini 80%.